kira-kira untuk daerah Kabanjahe, Tiga Binanga itu apa yang paling cocok? Gini Bang, secara jujur saya sampaikan itu nanti akan terjadi penurunan produktivitas kalau kita dengan varietas yang ada, tetapi cukup bagus karena kalau saya lihat dari elevasi di atas permukaan laut itu durian paling bagus itu sebenarnya sampai ke Sibulangit sebenarnya. Oh, kalau sudah naik ke atas, di atas kurang lebih 1000 meter itu kurang bagus. Tapi kalau nanti turun lagi ke arah Kota Cane itu akan lebih bagus. Cari yang lebih sekitar 600-700 meter. Cocok sekali lagi Mas Rio, paling bagus di Sibolangit dengan ketinggian berapa tadi? Kurang lebih sekitar 600-500 meter. 600, itu 500 suka DPL. DPL-nya. Disitulah sebenarnya durian paling bagus. Paling bagus. Makanya Bogor bagus ya. Iya, makanya karena Bogor itu elevasinya itu durian itu pada dasarnya bagus itu kurang lebih dari 200 meter sampai dengan 700 meter itu bagus sekali. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Selamat pagi Mas Rio. Aduh. Selamat pagi Bang. Guys, udah lama kita nggak berjumpa. Alhamdulillah. Siap. Di grup Soil tetap kita bersatu lah ya. Siap. Iya, tapi gini, aku punya satu kekaguman sama Mas Rio. Bisa aja. Betul. Apa Bang? Karena konsisten menekuni bidang pertanian. Siap. Kalau aku kan udah meninggalkan bidang pertanian nih. Siap. Demikian juga teman-teman yang lain. Siap. Teman-teman kita banyak yang di otomotif, di bank, di mana-mana. Siap. Tapi Mas Rio kan tetap menekuni bidang pertanian lah. Siap. Ya. Nah, Mas Rio, kenapa sih sebenarnya Mas Rio disuka menekuni pembibitan durian ya sekarang ya? Siap. Ya gimana Mas Rio? Begini Bang, pada dasarnya bibit buah itu banyak. Kenapa durian? Merupakan salah satu jenis bibit yang ada, jenis komoditas yang ada. Yang pertama adalah durian itu adalah tanaman asli Indonesia. Ya. Thailand itu cuma mengklaim saja. Lebih dari 120 klon durian ada di Indonesia. Lebih dari 120 yang sudah dideterminasi oleh Kementerian Pertanian, menandakan betapa kayanya Indonesia dengan satu produk durian itu saja. Oh, gitu Iya. Yang kedua, durian itu khas sekali, tanaman yang dapat dikatakan orang bule pun menjuluki sebagai itu rajanya buah tropika. Betul. Baik rasa dan juga harga. Betul. Namanya raja, tidak ada durian yang kecil, pasti pohonnya besar. Ya. Tidak ada raja yang berumur pendek, tapi Betul. ingin berumur panjang. Oleh karena itu harus dipersiapkan lebih panjang. Saya pilih durian dikarenakan beberapa alasan tersebut. Banyak yang lain. Mungkin saya tidak menekuni banyak jenis komoditas karena saya kepengen menjadi seorang dokter spesialis. Wih, mantap banget. Jadi kan gini, Mas Rio, Siap. di pasaran itu banyak sekali jenis-jenis bibit durian. Benar. Iya kan? Benar. Bahkan bijinya itu dilempar aja atau ditanam aja bisa tumbuh nanti kan? Siap. Tapi gimana berbuahnya itu tidak, kita kan nggak tahu. Benar. Nah, jadi kalau bibit yang ada di tempatnya Mas Rio ini pasti berbuah. Kalau kami mengatakan begini, pasti sesuai dengan jenisnya. Ya. Pasti sesuai dengan jenisnya. Betul. Karena bibit itu diproduksi dengan cara vegetatif, itu cuma dengan cara dua. Yang pertama okulasi, yang kedua sambung. Tapi kami mayoritas adalah okulasi. Okulasi? Okulasi itu menempelkan mata tunas ke dalam batang bawah. Ya. Yang kami pilih sudah kami seleksi. Batang bawah itu sembarang jenis durian. Tidak jadi masalah. Yang penting cuma satu. Dia adaptif, dia lebih mudah untuk tumbuh, dan dia bisa mencari makan untuk okulan yang di atasnya. Jadi dulu kami itu kalau kami memproduksi bibit durian itu batang bawah itu kami seleksi dengan dua cara. Yang pertama kami sebar dulu, kurang lebih sekitar 2 bulan tumbuh baik. Itu kalau orang mereka mendapat durian tadi, bijinya tadi mendapat makan yang berlimpah tanda kutip. Mungkin bagus, yang bagus kita ambil.
Saya masukkan ke dalam polybag, kami masukkan dalam polybag dengan ukuran yang sedemikian kecil selama 2 bulan. Di antara yang bagus tadi itu mana yang tahan dengan ukuran yang kecil tadi? Itu uji di awal, apakah dia masih layak enggak? Kalau yang bagus tadi menjadi jelek, itu kami buang. Yang menjadi bagus itulah menjadi bahan okulasi. Artinya, apakah secara tarung bebas itu menang? Sekarang kalau dalam keadaan terjepit, dia masih survive enggak? Karena fungsinya adalah untuk mencari nutrisi okulan yang ada di atasnya, yang kami tempelkan nanti. Itu seperti itu. Sehingga ada dari awal yang seperti itu. Mengenai apakah itu nanti berhasil atau tidak, ada berbagai cara. Karena benih pada dasarnya itu cuma maksimal 20% pengaruhnya. Paling banyak nomor 1 adalah pengelolaan di lapangan. Itu sekitar 50%. Dan 30% adalah agroklimat. Karena itu kalau saya ditanya, Bapak mau menanam di mana? Yang kedua, apakah sudah dipersiapkan siapa yang mengelola di lapangan? Oke, nanti saya akan sampai ke situ Mas Rio. Siap. Tapi yang saya ingin tanya, dari tempat pembibitan durian Mas Rio, Ya. kalau boleh saya tahu, 3 jenis bibit itu yang paling bagus selama ini apa? Mungkin begini, saya kalau ditanya, Mak, apakah semua bibit durian sebagaimana yang disebutkan tadi Mas Rio produksi? Saya tidak. Tidak kan? Karena kami aspeknya bukan sekedar riset, tapi kami bisnis. Ya. Yang kira-kira diminati itu apa? Yang pertama. Yang kedua, yang kami juga riset juga. Yang kira-kira itu nanti di lapangan itu nanti akan representatif, kompatibel dengan iklim dan cuaca yang ada di sana itu apa? Sehingga tidak semua kami produksi untuk apa? Kami bukan mencari bibit, memproduksi bibit untuk arboretum bibit durian, bukan. Tapi kami akan yang kira-kira bagus saja. Saya sebutkan saja. Ya. Kalau di Pulau Jawa ini beberapa durian itu kan begini, Pak. Yang cukup adaptif nomor 1 itu bawor. Bawor itu mbahnya atau mungkin daerahnya itu dari Banyumas dan sekitarnya di Jawa Tengah. Oke. Yang kedua juga sebenarnya bagus, tapi orang kenapa nggak suka itu montong. Montong itu sebenarnya nama asli Indonesia itu otong. Otong, bukan montong, karena kita itu suka bergaya-gaya luar. Seperti kalau pepaya, sebenarnya ada pepaya itu Kalina, tetapi orang luar mengatakan California. Dia suka sekali. Namanya Kalina. Bukan. Kenapa disebut California? Karena kita sukanya yang akhirnya adiknya California namanya langsung aja dikasih nama Hawaii. Supaya sekalian saja, karena nama ternyata juga mempunyai dampak terhadap pemasaran. Itu tadi 1 montong, 1 bawor, 2 montong. Yang ketiga, sebenarnya ada juga beberapa jenis yang kami produksi. Itu kalau untuk daerah Bogor dan sekitarnya itu matahari. Tapi orang nggak tahan. Matahari itu durian yang enak, tetapi nanti enaknya kalau sudah di atas 10 tahun. Oke. Tapi orang kan inginnya selama 5-6 tahun sudah berbuah dan enak. Belum, matahari belum mendapatkan enak di situ, belum. Dan matahari itu agak susah berbuahnya. Orang nggak suka seperti itu. Sukanya begitu nanam cepat berbuah. Seperti itu, Bang. Kalau dari luar memang kami memproduksi beberapa jenis. Salah satunya adalah musangking. Musangking di Malaysia D195. D itu durian seperti kita padi IR itu. Tetapi ada kakaknya musangking yang kami produksi namanya D24. Nama kerennya Sultan. Ya, itu sudah lebih 20 tahun di Indonesia. Sultan. Tetapi nama di Malaysianya itu serinya D24. Kalau musangking D195. Begitu. Itu yang baik. Nah, Mas Rio, saya kan dari Sumatera Utara. Siap. Dan lebih tepatnya lagi dari Tanah Karo. Siap. Mas Rio, aku dengar udah pernah ke Tanah Karo. Ya. Nah, jadi dari 3 atau 4 jenis tadi itu, bibit itu, bawor, montong, matahari dan Sultan. Atau Sultan di sini ya. Itu kira-kira untuk daerah Kabanjahe, Tiga Binanga itu apa yang paling cocok? Gini, Bang, secara jujur saya sampaikan itu nanti akan terjadi penurunan produktivitas kalau kita dengan varietas yang ada, tetapi cukup bagus. Karena kalau saya lihat dari elevasi di atas permukaan laut, itu durian paling bagus itu sebenarnya sampai ke Sibulangit sebenarnya. Kalau sudah naik ke atas, di atas kurang lebih 1000 meter itu kurang bagus.
Tapi kalau nanti turun lagi ke arah Kota Cane itu Ya. akan lebih bagus. Cari yang kurang lebih sekitar 600-700 meter. Coba sekali lagi Mas Rio, paling bagus di Sibolangit dengan ketinggian berapa tadi? Kurang lebih sekitar 600-500 meter. 600, Itu suka 500 DPL. DPL-nya. Di situlah sebenarnya durian paling Durian bagus. paling bagus. Makanya Bogor bagus ya. iya, makanya karena Bogor tuh elevasinya itu durian itu pada dasarnya bagus itu kurang lebih dari 200 meter sampai dengan 700 meter itu bagus sekali. Mana ini apapun hampir masuk. Hampir masuk. Kita cari ibaratnya kita beli tinta banyak yang kompatibel. Gitu ya. Iya, siap. Tapi kalau ke Tiga Binanga kan turun lagi nih. Iya, itu bagus. Oh, itu bagus Lebih ya. bagus. Tiga Binanga, Perbesi. Lebih bagus. Oh. Kebetulan saya agak sedikit mengenal Tanah Karo. Makanya sedikit mengenal, makanya tadi kan. Saya sampai jalan-jalan sampai ke Saribudok, sampai ke Siantar saya juga sudah pernah Oh, udah lalu. pernah ya. Tiga Binanga pernah berarti? Iya, pernah. Tiga Binanga terus ke Lobaleng sana Saya ya. pernah jalan-jalan aja. Oke, nah itu apa jenis dari 4 bibit? Mungkin salah satunya kalau yang lokal ini sebenarnya kan durian itu kan bukan dibikin. Bukan dibikin. Bukan, seperti padi bukan. Itu hasil determinasi yang ada di kita, klon-klon yang ada. Itu Ya. mungkin nomor satu bawor. Bawor lah ya. Bawor Iya, ya. bawor. Yang kedua mungkin yang montong dengan matahari, kalau lokalnya. Kalau yang dari luar itu musangking. Musangking Dan ini satunya lagi adalah durian sultan. Durian Sultan. Iya. Ya, oke. Itu sebenarnya satu spesies atau satu jenis. Satu ya urutan kalau di Malaysia itu ciri khasnya durian itu daunnya kecil-kecil, buahnya kecil. Bang analogin bahwa durian yang enak pada dasarnya bukan durian yang gede. Sebenarnya gitu. Oh, itu betul. Duriannya agak kecil. Agak kecil. betul. Musangking kalau 5 kilo nggak ada. Musangking paling 1, 2, 3 kilo udah sangat gede. Tapi itu enak banget. Enak banget dan mahal sekali. Dan gini, jangan memproduksi durian yang duriannya terlalu besar. Itu juga nanti akan memberatkan konsumen. Oh gitu ya Mas Rio ya. Karena pasar perlu kalau beli durian cuma separuh kan nggak lazim. Ya. Kalau dijual per kilo, sekilonya 100.000. Kalau Ya. dikali kan 10 kilo atau 8 kilo, itu nanti nggak terjual, nggak Nggak laku. terjual karena nggak termakan juga. Nggak termakan. 3 sampai dengan 5 kilo untuk durian lokal bagus. Musangking itu kurang lebih 1 sampai dengan 2,5 kilo itu udah bagus. Oh gitu ya. Iya. Kalau bawor Bawor itu kurang lebih kalau menurut saya yang bagus itu antara 3 sampai dengan 5 kilo juga. Bawor itu rata-rata sekitar 3 sampai dengan 7 kilo, 8 kilo. oh bisa dapat 8 kilo juga. Bawor itu besar karena nama bawor itu ya namanya dari Jawa Tengah. Diambil dari sebuah tokoh pewayangan, mohon maaf itu yang bulat, yang gemuk, Oh, ya itu. itu bawor. Kalau Petruk kecil-kecil, Petruk itu Petruk kecil, pewayangan juga, ya. itu kecil, tapi itu ya kecil, agak panjang dan bentuknya kurang bagus. Kalau bawor kan bulat, karena juring itu akan terisi penuh kalau bulat. Jadi untuk Tiga Binanga lah ya. Tiga Siap. Binanga, Kabanjai, Kandibata terus itu kan udah mulai turun. Turun ya. Turun terus. Bawor dan Montong. Bawor, bawor. Kalau saya pilih bawor. Bawor ya. Iya. Ada beberapa teman itu udah tanam montong juga itu. Iya, montong bagus, bawor bagus, tapi kalau suruh milih dua-duanya saya milih bawor. Bawor ya. Siap. Yakin itu ya Mas? Yakin. Pak Rio ya. Yakin, Oke. ya. Pertanyaanku terakhir Mas Rio. Siap. Riset Mas Rio ini kan di Bogor. Oh, pembibitannya. Pembibitan maksud Tetapi saya. ditanamnya kan sudah menyebar sampai Oke. mana-mana. Pembibitannya kan di Bogor. Iya, benar. Bibitnya di Bogor. Iya. Seandainya ada permintaan, Siap. katakanlah ada teman saya itu ingin nanam, coba-coba dulu 1 hektar. Iya, gitu iya, kan. iya. 1 hektar dengan jarak taman 10 kali 10. Iya. Berarti kan dia butuh 100 bibit. 100 bibit. 100 bibit. Ya katakanlah kegagalannya itu 10% lah. Iya. Jadi dia butuh 110 bibit. Siap. Ini bisa dikirim nggak Mas? Sebenarnya apapun bisa, tetapi mohon maaf, biaya ditanggung oleh konsumen. Oke. Biaya ditanggung Tanggung oleh konsumen. Dan Tapi bisa kan? bisa. Ah. Bisa. Nah, yang pernah dikirim Mas Rio kemana? Kalau Sumatera sampai ke Aceh. Wah, udah sampai ke Aceh. Sampai Aceh menyebar sampai ke ya seperti ke Biren, Iya. ke Sigli Aceh itu, ke Aceh Iya. besar juga, Iya. ke banyak di Aceh itu, Pidi juga. Berarti nggak masalah dong kan tempat saya itu Tanah Karo itu kan sebelum Aceh itu. Kan ada beberapa yang program dari Aceh ditanamnya itu sampai ke dekat Subul Salam, Subul Salam ke, ya. ke arah apa itu Bener Meriah, gitu kan juga ada. Tetapi mohon maaf itu sebagian besar program pemerintah. Bibitnya menurut saya memang itu sudah memenuhi persyaratan teknis, tetapi minimal. Maka di pemerintah adanya PTM, persyaratan teknis minimal. Kalau untuk kebun sendiri
ya jangan minimal lah kalau cuma 1 hektar. Menurut saya yang representatif yang bibitnya sudah di atas 1 meter, mungkin 1,5 sampai 2 meter lebih pas. Oh, itu apa tinggi bibitnya? Tinggi bibitnya dan umurnya sudah 3 tahun, sehingga nanti 3 sampai 4 tahun yang akan datang sudah mulai belajar berbuah, belajar berbuah. 3 tahun. Jangan yang kecil. Pertama riskan, jangan sampai nanti kita tidak nengok sebulan sudah tinggi rumputnya daripada bibitnya. Kan cuma 100, kalau 100 kami taruh di halaman mudah kami nyiramnya, tetapi kalau tersebar dalam 1 hektar untuk menempuh jarak 100 meter untuk jalan, apalagi kondisinya topografinya agak miring, itu agak susah. Oleh karena itu menurut kami yang kira-kira bibitnya itu di lapangan itu sudah agak bandel tanda kutip. Sudah tahan. Oke, udah tahan ya. Sudah tahan. Seandainya nanti dikirim pakai truk itu, biasanya truk. Biasanya truk gitu Iya, kan. iya. Itu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Mas Rio nih. Kalau bibitnya aja. Iya. Itu per bijinya itu berapa kisaran harganya? Kalau gini ya Bang, kalau bibit yang kecil, saya ngomong kecil dulu aja. Bibit sampai 50 cm itu di kebun kami cuma 20.000. Itu yang 50 cm. Tapi kalau 1 meter, udah 100.000. Minimal 80.000. Itu 1 meter. Kalau 1,5 meter bibit itu sudah di atas 200.000. Kalau kemasan udah planter bag sudah di atas 300.000, 1,5 meter. Kalau 2 meter itu kalau udah planter bag semua itu udah 400.000 satu bibit. 400.000 ya. Tapi satu truk kapasitas itu 80 sampai dengan 100. Kalau truknya agak gedean, ya, itu kan kami juga akan menanyakan kondisi jalannya. Kami tidak pernah mengirim pakai fuso, paling cuma pakai truk call diesel HDL yang long chassis itu. Itu seperti itu. Itu bisa sekitar 110 sampai 120 pohon. Bukan beratnya, karena memang satu bibit paling 50 kilo. Kalau dikali 120 kan cuma 6 ton. Itu 10 ton juga muat, tapi kan panjang supaya nggak riskan. Dan kami ikat. Kami kemarin ngirim ke Pulau Batam, itu kami ikat. Beliau pesannya cuma yang kurang di bawah 1,5 meter. Itu kami muat masih dalam polybag itu bisa 300 sampai 400 batang. Oke. Sampai Batam itu. Iya, sampai Batam juga. Iya, kami nyebrang di Jambi. Sampai Jambi ya. Jambi, Kuala Tunggal sampai Telaga Bunggur. Kira-kira Mas Rio, ini supaya lebih namanya, lebih informatif ya. Ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya. Misalnya nih, katakanlah 1 truk ke Medan. Iya. Kira-kira ongkos kirimnya aja. Saya biasanya mencari truk yang dari Sumatera juga. Betul. Yang mau kembali. Itu kalau truk dari sini memang mahal. Ya. Itu truk balen kalau truk yang kembali itu. Ya. Kalau Sumatera Utara itu kalau ke Tanah Karo saya perkirakan sekitar itu mahal Bang. Sekitar 14 juta itu. Dari sini kan? Iya. Dari Bogor. Dari Bogor. Ya, enggak lah. 14 juta itu 14 juta per 100 itu 140.000 bebannya satu tanaman. 140.000 kan? Iya. Katakanlah harganya juga segitu. Iya. 180.000. Iya. Tapi ini kan bibit yang. Nah ini kalau program pemerintah, kenapa program pemerintah itu berhasil? Karena truk yang saya sampaikan tadi itu muatnya bisa 4.000 yang kecil-kecil tadi. Kalau 4.000 itu untuk pembagi 12 juta atau 14 juta itu kan di bawah 3.000. Di bawah 4.000 lah itu. Oke. Ini terakhir nih. Siap. Benar-benar terakhir. Siap. Benar terakhir. Mas Rio, itu saat kita bibit itu mau ditanam di tanah, itu perlu ada pupuk Pak? Perlu, tapi paling utama nomor 1 gini Bang. Nomor 1 perlu disiapkan infrastruktur pengairan. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya mohon maaf itu kalau pesawat mau landing itu bandaranya sudah siap. Ya. Jangan sampai nanti pesawatnya landing, bandaranya baru siapkan. Betul. Ini infrastruktur pengairan. Mungkin bisa tidak di Pak Daryanto ada sekitar kita alirkan reservoir mungkin di atas itu. Ya. Nanti kita pipanisasi, mungkin ada keran sebanyak berapa belas gitu karena satu keran bisa mengairi sekitar 9 sampai dengan 12 tanaman. Nanti kita tarik selang-selang saja. Jadi memang harus ada yang merawat itu apalagi di awal. Kalau udah gede mungkin nggak jadi masalah. Itu biasanya sampai usia berapa itu? Itu mungkin 2 tahun di awal itu harus dirawat. 2 tahun di awal harus pengairannya. Pengairan itu terutama itu di musim karena kunci durian itu adalah tidak boleh telat air. Dia itu termasuk tanaman yang dapat namanya king. King itu tidak mau dinaungi. Inginnya tegap, tapi punya kelemahan. Kalau kehausan itu dehidrasi, daun rontok. Dan dia nggak tahan lagi. Ya namanya raja itu ya begitu, harus ada mahkota dan harus ada payungnya. Terus sementara nanti udah gitu kuat. Kalau pupuknya tadi Mas? Kalau pupuk bikin lubang tanam yang representatif dulu.
Artinya lubang tanam ini karena sekali tanam untuk jangka sampai nanti, maka diaturlah. Siapa yang membuat lubang itu gampang. Namun untuk merancang itu kan harus ada supaya nanti lurus-lurus. Oh, iya. Ada unsur estetikanya. Ya. Berapa ukurannya? Yang minimal 60 cm dalam 60 cm. Oh, okay. Lalu setelah itu 60 ya. lalu dimasukin pupuk kandang. Pupuk kandang yang kami maksud ini, mohon maaf ini jangan pupuk kandang ayam di awal itu. Oh, jangan pupuk kandang ayam. Dari ayam apakah ayam bertelur tidak? Tapi pupuk ayam, pupuk dari ruminansia seperti sapi atau kerbau. Tapi kalau kami sarankan itu dari kotoran kambing kalau ada. Oh, kalau enggak minimal mau sapi, mau kerbau, mau babi silakan. Ya. Kotorannya di situ. Tapi saran yang paling bagus ya, kambing. Kambing. Nah itu nanti berapa lama di sana? Kalau belum matang itu minimal 2 sampai 3 bulan biar dilubang. Lubang sekarang nggak apa-apa, dilubang dulu aja. Oh. Nanti nanamnya bulan Oktober November nggak apa-apa. Kan pupuknya juga tidak hilang, sudah ada di dalam, ditabung situ, dimasukkan minimal kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kilo per lubang. Seperti rumah bikin pondasi dulu karena sudah tidak ada tambahan di bawah. Kalaupun ada tambahan nanti kan cuma di samping dan di atas. Iya. Bagaimanapun pondasi lah filosofi, ketika pondasinya kuat, ya nanti atasnya akan menjadi kuat dan pondasi selamanya tidak akan pernah dilihat. Mungkin begitu. Iya, wah, terima kasih banyak Mas Rio. Ini penjelasan Mas Rio ini udah sangat informatif sekali. Terima kasih Bang. Sangat informatif sekali dan saya yakin sekali banyak teman-teman saya yang dari Sibolangit khususnya ya. Oh, Sibolangit bagus, duriannya juga bagus. Makanya secara alamiah juga seperti itu. Nanti gini Bang, kita kalau kami kan ada komunikasi melalui WA maupun telepon, silakan biasanya WA atau telepon. Ada hal nanti kami bisa layani untuk konsultasi jarak jauh. Oke. Di video call atau mungkin diambil gambarnya di lapangan tanamannya ini kenapa ya ini biar utuh. Mohon maaf, saya bukan orang ahli tidak. Kalau orang seperti kami itu membutuhkan data yang agak banyak, kami baru menyimpulkan. Yang biasa nggak ada datanya bisa menyimpulkan cuma dukun. Saya bukan dukun. Kita kan sama-sama dari alumni PB. Iya benar ini. Maka dari nanti di lapangan ini semua dari atas ke bawah saya bisa menyimpulkan. Insya Allah. Gitu Bang. Baik Mas Rio, terima kasih atas bincang-bincang ini. Dan saya sebenarnya berkeinginan supaya teman-teman saya yang dari Tanah Karo itu bukan hanya Kabupaten Karo kan, sampai terus ke Pancur Batu, sampai terus ke Langkat, ke Deli Serdang, Simalungun, Dairi ya, ke Sidikalang ya, Aceh, sebagian itu termasuk Tanah Karo. Benar. Dan seandainya kita fokus di ini aja, ya duren ini aja, akhirnya Tanah Karo terkenal tuh. Duren mana Tanah Karo? Mana Tanah Karo? Bibit dari mana? Dari Bogor. Dari kebun siapa? Dari Mas Rio. Nah, ya, alhamdulillah siap. Ini kan siapa tahu suatu saat duren dari Malaysia, tetap aja duren musangking dari Malaysia, tapi aslinya dari Tanah Karo. Kan? Iya, benar. Baik Mas Rio. Terima kasih Bang. Sukses terus ya. Siap. Amin. Okay. Terima kasih. Sampai jumpa. Bang. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah kondisi kebun duren Jayanegara yang saat ini beberapa pohon duren bawor sedang berbuah. Buahnya ini akan mengalami pembesaran lagi dan ini diperkirakan besok Oktober bisa panen. Ini blok ini salah satu blok ini. Blok ini sudah pada buahnya yang berbuah nih. Nah, ini. Ini sampingnya. Oh, ini buahnya cukup banyak nih. Wih. Di atas juga sama ini. Ini juga buahnya ada yang banyak juga. Wih.
ini banyak banget nih. Di atas banyak sekali. Ini di sampingnya ada yang sudah mulai besar-besar nih. Wih, yang besar-besar mungkin September sudah bisa panen. Ini masih bisa nambah besarnya. Masya Allah, ini banyak sekali. Wih. Ini juga nih dari atas tuh banyak sekali nih. Ini posisinya ada di bawah. Wih. Ini masih bisa membesar, bisa mencapai 7 kilo 8 kilo. Nih, wih, ini di atas lebat sekali ini. Nih. Ini, wih, ini juga banyak nih. Wih, di atas banyak nih. Dan yang lain-lainnya. Inilah beberapa pohon durian bawor yang saat ini sedang berbuah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.